sore hari ini kelompok kami yaitu kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan dengan saya sendiri yaitu Lamanda Satra Herlandos, Hansen Satria Pamungkas, Farhan Sahrani, Abraham, Aldri, dan Dede Octavianus. Saya akan membacakan yaitu tentang pengertian hukum perburuhan. Pengertian hukum perburuhan menurut M.R. Mulnar adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Pengertian hukum perburuhan menurut Prof. Imam Supomo SH adalah suatu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenan dengan suatu kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Istilah-istilah pekerja ialah tiap orang yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang biasanya disebut buruh bebas seperti pedagang kaki lima, dokter, pengacara. Buruh bebas ini dinamakan swapekerja. Karyawan ialah setiap orang yang melakukan karya, contohnya buruh, dosen, abri, dan lain-lain. Selanjutnya, saya persilakan Farhan Syahrani. Oke, terima kasih Lambada. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Baik, pengusaha adalah setiap orang yang melakukan suatu usaha. Majikan adalah seorang pengusaha dalam hubungan dengan buruh. Menurut Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuan, majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah. Buruh ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upahnya. Upah adalah imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan itu. Dari pihak buruh itu pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan pekerjaan tanpa upah umumnya. Tidak ada hubungan kerja, misalnya kerja bakti atau gotong royong. Dilanjutkan oleh Abraham. Saya akan melanjutkannya. Perburuhan adalah suatu kejadian di mana seseorang buruh bekerja pada orang lain atau majikan dengan menerima upah dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerja bebas dan pekerja yang dilakukan di bawah pimpinan bekerja pada orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja. Sumber hukum perburuhan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perburuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Undang-undang pokok mengenai tenaga kerja. B. Peraturan-peraturan mengenai pengerahan dan penempatan tenaga kerja. C. Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja termasuk ketentuan hukum tentang perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama upah atau gaji, pemogokan dan lockout, penutupan, dan selanjutnya di Baiklah, saya akan melanjutkan sumber hukum perburuhan. Yang selanjutnya ada D. Peraturan tentang serikat pekerja. E. Peraturan-peraturan tentang kesehatan kerja, keamanan kerja, keselamatan kerja. Kemudian yang F. Jaminan sosial. Kemudian ada G. Pemutusan hubungan kerja atau PHK, termasuk ketentuan tentang pertama, uang pasongan. Kemudian uang jasa, uang ganti rugi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Kemudian H, di samping peraturan-peraturan tersebut, berlaku pula konvensi-konvensi atau ILO dan konvensi PBB lainnya, seperti penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
Deklarasi Hak Asasi Manusia, Deklarasi Anti Kekerasan pada Pekerja. Selanjutnya saya akan itu unsur-unsur hukum perburuan. Unsur-unsur hukum perburuan yaitu serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, peraturan mengenai suatu kejadian, adanya orang yang bekerja pada orang lain, adanya balas jasa yang berupa upah. Meskipun secara yuridis, teknis pegawai negeri adalah juga buruh, namun secara yuridis politis terhadap mereka tidak diperlakukan peraturan-peraturan tentang perburuan. Tetapi diadakan peraturan-peraturan tersendiri bagi mereka, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Baiklah, saya selanjutnya tujuan pokok hukum perburuhan. Tujuan pokok dari hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan, dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak kemajikan. Hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan antara buruh dengan majikan adalah sebagai berikut. Pertama, secara yuridis, buruh memang bebas oleh karena prinsip negara kita adalah bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak. Yang kedua, secara sosiologis, buruh adalah tidak bebas sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain, dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Hubungan antara buruh dan majikan yang disebut hubungan kerja terjadi setelah diadakannya perjanjian oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian kerja. Terakhir, subjek hukum perburuhan. Subjek hukum yang bersangkutan dengan hukum perburuan adalah 1. Orang-orang biasa terutama buruh dan majikan. 2. Organisasi perburuhan seperti organisasi buruh dan organisasi majikan. 3. Badan-badan resmi. 4. Organisasi perburuan sedunia atau International Labor Organization. Terima kasih.